Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 122. Matahari merah telah terbenam. Cakrawala masih memiliki beberapa jejak merah, tetapi hampir memudar. Langit sudah mulai gelap. Di padang rumput, auman singa mengguncang langit, menyebabkan jiwa manusia hampir melompat keluar dari tubuh mereka. Semua orang dengan cepat mundur ke kejauhan, menghindari medan perang yang menakutkan ini. Si kecil terlibat dalam pertempuran hebat dengan singa berkepala 9. Dia menyerbu ke kedalaman padang rumput, menjauh dari gunung yang mengesankan itu. Rentang pertempuran meluas sangat luas, dan kemegahan ilahi yang diciptakan dari teknik berharga mengejutkan surga. Singa emas mengeluarkan raungan panjang, 9 kepalanya melolong secara bersamaan. 9 riak emas yang berbeda naik, seolah-olah 9 gelombang mengalir, mengguncang langit dan bumi dengan suara gemuruh. Ini adalah teknik berharga dari garis keturunan singa emas. Teknik Lion Roar yang sebenarnya dirilis, dan gelombang suara menyebar keluar. Bumi besar mulai pecah, memecah semua berbagai rumput di padang rumput. Mereka semua runtuh, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Si kecil menahan serangan dengan seluruh kekuatannya. Keduanya mencapai klimaks, menyerang sepanjang jalan. Mereka bergeser secara vertikal dan horizontal beberapa ratus li ke kejauhan, dan ruang lingkup pertempuran menjadi semakin besar. Hou! Teknik Lion Roar sangat mengejutkan. 9 kepala semuanya meraung, dan gelombang suara yang dipancarkan sepertinya memiliki sifatnya sendiri. Orang bisa dengan jelas melihat riak emas tanpa batas bergelombang naik turun seperti tsunami. Itu menyembunyikan langit dan menutupi bumi, seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai. Mereka berkelok-kelok masuk dan keluar saat mereka menyerang dengan niat membunuh, mengubah medan perang tanpa henti. Mereka menemukan lebih banyak gunung di padang rumput, dan di bawah auman singa, gelombang emas menelan segalanya. Gunung-gunung yang lebih kecil ini benar-benar diretas menjadi beberapa bagian. Selain itu, ada beberapa batu raksasa yang hancur berkeping-keping, berubah menjadi bubuk halus. Sekelompok orang yang mengikuti tercengang. Masing-masing dari mereka gemetar. Metode gelombang suara ini terlalu kuat, dan kemampuan luar biasa ini hanya dapat digunakan oleh garis keturunan singa emas. Padang rumput itu tak terbatas. Raja Singa dengan marah melolong sementara orang-orang kuat terlibat dalam perebutan kekuasaan ini. Raungan itu mengguncang gunung dan sungai, dan saat ini, itu adalah survival of the fittest. Yang kuat melahap yang lemah, dan ini adalah keadaan tanah terlantar saat ini. Sosok singa emas itu menakutkan. Itu solid dan heroik, dan setiap kali cakar emas besar itu jatuh, akan selalu ada kekuatan membelah gunung. Itu bertabrakan dengan tinju pria kecil itu, dan ketika simbol menutupi langit, suara ilahi bergemuruh. Itu menyebabkan semua orang di kejauhan diliputi keterkejutan. Orang-orang tidak terkejut pada singa emas itu, melainkan pada sosok kecil itu. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Ketika tubuh fisik mereka bertabrakan, dia tidak kehilangan tanah sama sekali. Itu sampai pada titik di mana dia mungkin memiliki keunggulan dalam pertarungan ini. Singa emas terus-menerus mengandalkan simbol yang menutupi cakar emasnya, dan tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan fisiknya untuk menekan lawannya. Setiap kali 2 individu bertabrakan, itu akan selalu memancarkan gelombang-gelombang suara seperti guntur, berteriak melintasi sabana ini. Kiang. Selain tubuh mereka berbenturan, cahaya menyilaukan akan meletus di antara mereka dari waktu ke waktu. Artefak berharga juga digunakan, dan 9 pedang terbang yang berasal dari mulut singa berkepala 9 tak henti-hentinya ditebas dan diiris. Ini adalah artefak berharga yang menakutkan,
dan memiliki dua bentuk. Kadang-kadang akan berubah menjadi pedang tajam, dan di lain waktu berubah menjadi gigi singa yang ganas. Mereka sangat mempesona, seolah-olah 9 matahari menindas segalanya. Terbukti bahwa 9 pedang terbang terbentuk dari gigi singa emas. Namun, itu bukan milik singa muda ini, melainkan diturunkan dari para tetua. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan yang begitu hebat. 9 gigi emas menutupi langit, dan semuanya panjangnya kira-kira 1 meter. Mereka melepaskan sejumlah sinar cahaya yang mencengangkan. Itu menyapu melewati kepala pria kecil itu, memotong beberapa helai rambut, memotong gunung di dekatnya. Harta yang sangat kuat. Si kecil khawatir dan berusaha sekuat tenaga. Cermin tulang di tangannya memancarkan garis-garis cahaya petir. Itu bersinar ke langit, menembaki lawannya dengan intens. Dang! Cahaya petir menyambar gigi yang ganas, mengejutkan langit hingga menciptakan suara keras. Seolah-olah mereka membenturkan baja ke baja, seperti drum di surga berdering. Itu mengguncang semua orang sampai jantung mereka mulai berdetak kencang dan jiwa mereka mulai bergetar. Si kecil bertemu lawan sejati. Singa emas benar-benar menakutkan. Keduanya bertarung sampai langit dan bumi terbalik. Angin kencang bersiul, dan seluruh padang rumput mulai bergoyang-goyang. Terlalu menakutkan. Dari mana tepatnya pemuda manusia ini berasal? Dia sebenarnya mampu bertarung setara dengan singa emas, tidak goyah sedikit pun. Mengapa saya merasa bahwa kekuatan tubuh fisiknya bahu-membahu dengan kekuatan anak binatang buas kuno? Ini terlalu tak terbayangkan kan? Semua orang berdiskusi, dan hati ras lain itu terkejut dan tubuh mereka melompat. Di dalam medan perang, singa berkepala 9 bahkan lebih terkejut. Wilayahnya relatif lebih besar, namun dia hanya seimbang. Jika periode kultivasi kedua individu itu identik, maka itu benar-benar tidak akan meyakinkan. Hong! Hal ini terjadi terutama selama tabrakan besar pertama. Singa emas mengaum, dan gelombang suaranya seperti air yang naik turun. Itu menghancurkan bumi saat didorong ke bawah. Namun, pemuda manusia itu seperti dewa. Cahaya berharga menutupi tubuhnya, membentuk cincin ilahi, benar-benar menghalanginya. Si kecil juga bertarung sampai dia menjadi gila. Dia tidak bertarung seperti biasanya, dan itu adalah pertama kalinya dia merasa begitu berat. Darah mendidih di seluruh tubuhnya, matanya terangkat, dan dia memiliki semangat heroik yang mengancam. Membunuh! Sebuah kawah gunung berapi muncul di atas kepalanya, dan magma merah melonjak. Artefak emas yang berharga naik turun, memancarkan cahaya warna-warni yang mempesona. Itu bergegas keluar, menebas ke arah singa emas itu. Gunting tulang dibangun, dan itu dibentuk dari 2 tulang emas. Tampak seolah-olah 2 naga banjir melingkari satu sama lain saat mereka memancarkan sinar cahaya yang menembus. Tidak ada yang tidak bisa diatasi, dan tidak ada yang tidak bisa dihancurkan. Gunting naga banjir emas menyerbu lewat pada saat itu, memancarkan gelombang tangisan naga dan desisan naga banjir. Itu membuat 10.000 roh gemetar, membuat mereka ingin berlutut dan menyajikannya. Singa berkepala 9 sangat terkejut, dan dengan cepat menghindari serangan itu. Itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang berkelok-kelok ke kiri dan ke kanan di dalam padang rumput. Kadang-kadang pergi ke timur, dan kadang-kadang pergi ke barat, seolah-olah lautan emas yang menyala-nyala sedang bermigrasi. Dalam suara sou-sou, cahaya keemasan melintas di antaranya, membuat seluruh padang rumput menjadi emas. Itu terus bergerak, dengan cepat berpindah tempat. Dengan suara kaca, sepasang gunting tulang emas melesat melewatinya, memotong gunung. Setengah bagian atasnya runtuh, berjatuhan dengan suara gemuruh dan menyebabkan asap dan debu yang tak ada habisnya memercik keluar.
Singa emas berada dalam situasi yang sulit. Sebagian besar rambut pelipisnya telah dipotong, dan salah satu kepalanya hampir terbelah. Luka yang mengerikan ditimbulkan, dan saat darah mengalir, bahkan matanya diwarnai merah. Hou! Raungan singa mengguncang langit. Tali tasbih terbang keluar dari dalam tubuhnya, dan terlihat seperti terbuat dari emas. Selain itu, mereka semua transparan, dan sementara pancarannya berserakan, seolah-olah 9 dunia menekan segalanya, bertabrakan dengan gunting tulang. Suara yang tercipta seperti guntur. Tabrakan besar terjadi di daerah ini. Kemegahan ilahi meresap ke udara, dan auranya sangat mengejutkan. Cahaya yang menyilaukan menenggelamkan padang rumput, membuat orang-orang ketakutan saat kedua individu itu bertarung. Hong! Akhirnya, baik si kecil maupun singa emas memuntahkan darah. Mereka berdua mundur ke belakang, dan artefak ilahi mereka juga kembali, jatuh di samping pemiliknya masing-masing. Sangat kuat! Ini adalah pertama kalinya si kecil mengalami cedera setelah datang ke dunia kecil ini. Singa berkepala 9 bahkan lebih terkejut di dalam hatinya. Itu lebih tua dari manusia ini beberapa tahun, dan ranah kultivasinya juga lebih tinggi. Namun, pada akhirnya, pertarungan mereka hanya seri, seberapa menakutkan ini. Dia benar-benar bahu-membahu dengan pewaris naga bertanduk, siapa sebenarnya dia? Singa emas mengungkapkan sedikit rasa hormat. Dia merasa sedikit takut dan kesal di dalam hatinya. Dia khawatir tentang orang tua si kecil. Mungkinkah itu benar-benar Pisiu, naga, atau makhluk ilahi lainnya? Adapun penonton, mereka bahkan lebih takut. Singa berkepala 9 jelas merupakan sosok terkenal dalam keturunan Archaik. Di masa depan, jika ia menerima peluang besar, maka mungkin benar-benar ada peluang bahwa ia akan berubah menjadi binatang buas berdarah murni. Namun sekarang, ia terluka, dan mengalami kesulitan menekan pemuda manusia itu. Lagi! Si kecil membuka mulutnya, menahan senyum murni sambil mempertahankan ekspresi hormat. Saat ini, dia seperti santo pertempuran, dan tatapannya menakutkan saat dia maju ke depan. Membunuh! Singa emas meraung keras. Tidak ada jalan keluar dari pertempuran ini, dan itu harus mencapai kemenangan. Kedua individu sekali lagi bertarung dengan nyawa mereka di telepon. Tubuh si kecil memancarkan cahaya yang berharga, dan piringan perak muncul. Itu menyelimuti sekelilingnya, dan selain itu, istana, pohon-pohon kuno, dan burung iblis di dalam bulan muncul, membuat bulan perak tampak lebih megah. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya untuk menyemprotkan kabut. Dia menggunakan teknik berharga Suanni, menenggelamkan seluruh padang rumput dalam kabut yang unik. Bahkan jika penglihatan seseorang seperti kilat, itu masih akan sulit untuk ditembus. Hou! Si kecil menjadi gila, menggunakan garis keturunan elang sisik hijau untuk melindungi dirinya sendiri saat menggunakan teknik berharga Suanni. Dia menyerang ke depan seperti naga banjir. Kabut itu seperti lautan, benar-benar menenggelamkan area ini. Tidak ada yang bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Si kecil melakukan serangan paling menakutkan di dalam lautan kabut. Tubuhnya meletus dengan cahaya kilat, membuatnya menjadi dewa petir emas. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam kabut, dan hanya bisa mendengar auman singa dan teriakan ringan si kecil. Kedua individu terlibat dalam pertempuran besar dan intens, dan pada akhirnya, segumpal cahaya yang menakjubkan tiba-tiba dilepaskan, menyebarkan kabut. Semua orang terkejut, dan mereka memperhatikan bahwa si kecil dan singa emas sedang bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Mereka terjerat bersama, berguling-guling di padang rumput, mereka berdua berlumuran darah. Artefak berharga bertukar pukulan, menciptakan suara memekakkan telinga dan sinar surgawi yang menembus cahaya ilahi.
tubuh asli mereka terlibat dalam pertempuran jarak dekat yang paling berbahaya dan kejam. Peng! Si kecil sedang duduk di atas tubuh singa emas, menjambak rambut di wajahnya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul kepala terbesar di tengah. Suara seperti guntur yang memekakkan telinga terdengar sangat menakutkan. Hong! Tepat pada saat ini, pupil mata singa emas menjadi sedingin es. Itu mendesis dengan marah, dan gumpalan demi gumpalan cahaya yang menakutkan terbang ke arah pria kecil di punggungnya. Itu adalah singa emas kecil, dan hidup. Tanda singa yang tak takut. Jauh di kejauhan, semua orang berteriak ketakutan. Kulit beberapa murid Heaven Mending Pavilion memucat dalam sekejap. Teknik berharga ini terlalu terkenal, dan itu adalah kemampuan magis dari garis keturunan singa emas. Namun, bahkan jika mereka memiliki garis keturunan kaisar, mereka hanya bisa menggunakannya saat memasuki tahap dewasa. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ranah kultivasi singa berkepala 9 muda ini dapat memanfaatkan keterampilan seperti itu. Tanda ilahi mengejutkan dunia, kekuatannya sangat menakutkan. Sinar kemegahan yang cerah dan gemerlap dipancarkan, menyebabkan tanah besar itu runtuh. Batuan menembus ke langit, dan cahaya keemasan menenggelamkan segalanya. Teknik menandai ini bisa memindahkan gunung dan menggeser lautan. Itu bisa memanggil hujan, dan mengagitasi petir di dalam surga ke-9. Itu benar-benar misterius dan menakutkan. Bahkan jika singa berkepala 9 tidak sepenuhnya memahami keterampilan ini, hanya serangan ini pada tingkat pemula masih akan membuat orang gemetar. Padang rumput ini semuanya terbelah dan berkeping-keping. Si kecil terbang secara horizontal, dengan cepat bersembunyi untuk menghindari serangan itu. Dia merasa seolah-olah gunung dan sungai menindasnya. Mark of the Fearless Lion memang seperti ini, ganas dan tirani, membawa kekuatan untuk memindahkan gunung. Pria kecil itu dengan ringan berteriak, dan tidak menggunakan teknik berharga suaninya untuk memblokir serangan itu. Dia juga tidak menciptakan burung iblis kuno. Sebaliknya, cahaya ilahi muncul, dan dia akan menggunakan teknik lain. Dia mengingat di dalam hatinya berbagai informasi penting dalam catatan primordial sejati, khususnya diagram pertarungan antara naga bertanduk dan para dewa, serta dewa bersayap emas yang membantai dewa. Mereka muncul dalam pikirannya satu demi satu. Itu adalah katalog dewa pertempuran, dan itu mencatat keberadaan tertinggi yang bertarung dengan nyawa mereka di garis depan dalam pertempuran besar. Dia memperoleh pencerahan tanpa akhir dari ini. Dalam diagram ilahi itu, tidak ada teknik berharga yang direkam. Namun, semua penggunaan umum dari simbol dan misteri mendalam dicatat dalam catatan primordial sejati. Si kecil bergerak secara horizontal, simbol berkedip-kedip di telapak tangannya. Itu terus berubah, dan dari mulutnya dia berteriak, "Bongkar!" Dia tidak mencoba untuk meniru diagram pertempuran, karena tidak pernah pertempuran yang sama persis terjadi 2 kali. Situasinya berbeda, dan meniru secara membabi buta hanya akan membawa bencana. Simbol di telapak tangan si kecil terus berubah, dari simbol api ke simbol petir, dan kemudian ke simbol angin. Itu memicu serangkaian suara gemuruh, terus-menerus menurunkan kekuatan. Sementara itu, sosoknya bergoyang maju mundur. Kadang-kadang dia maju dengan berani seperti Tauti, di lain waktu dia seperti kera dewa kuno yang melompat ke surga, dia bahkan seperti naga bertanduk yang menghindar di dalam lautan. Hanya dalam sepersekian detik, pose si kecil berubah total lebih dari 10 kali. Dia bisa saja menyerang atau melarikan diri, dan simbol-simbol di tangannya tercermin dengan cara yang sama. Hong! Tanda singa yang tak takut akhirnya menghabiskan semua kekuatannya. Itu dinetralkan olehnya, dan kekuatannya turun. Si kecil belum menggunakan teknik berharga apapun, dan hanya menggunakan simbol. Ratusan jenis yang berbeda berkumpul bersama,
menyebabkan tanda singa yang tak takut membusuk dan menghancurkannya. Ini adalah pencerahan yang dia terima dari diagram ilahi. Cahaya ilahi muncul, menandakan bahwa pertempuran hebat tingkat atas tidak harus menggunakan metode ilahi yang tak tertandingi. Dia merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia baru, dan semuanya menjadi jelas di dalam hatinya sekaligus. Pupil mata singa emas itu redup. Metode ilahi agung yang menakutkan ini menghabiskan terlalu banyak energi esensinya. Itu sekarang putus asa, jadi itu berbalik dan berlari. Kemana kamu lari? Si kecil tiba-tiba melompat, naik di atas tubuh singa berkepala 9. Dia mengangkat tinjunya dan menghantam ke bawah, tampak sangat heroik. Semua orang tercengang. Singa emas hilang, dan tidak memiliki cukup darah dan nafas vital yang tersisa. Kekuatannya mulai melemah, seolah-olah ditekan ke tanah oleh si kecil. Singa berkepala 9 dengan marah melolong. Seluruh tubuhnya berkembang dengan cahaya keemasan, menggelengkan kepala dan ekornya. Teknik berharga meletus, mencoba melepaskannya dari tubuhnya. Namun, si kecil juga memancarkan cahaya, dan saat kilat terjalin, dia terus menekannya. Dari kejauhan, dia seperti dewa kecil berdaulat yang turun ke dunia fana dengan binatang sucinya. Semua orang bingung. Ini adalah singa berkepala 9 yang luar biasa, yang terkenal tak tertandingi di kalangan pemuda. Dia benar-benar kalah seperti ini, menjadi tunggangan. Kau membuatku ragu. Jika saya pergi menunggangi singa emas jenis ini, betapa menakjubkannya itu. Memakanmu secara langsung akan sangat sia-sia, kata si kecil pada dirinya sendiri. Dia pernah mendengar bahwa di masa lalu, tunggangan singa berkepala 9 termasuk di antara 10 besar. Bahkan berbagai dewa menyukai gunung seperti itu. Seluruh tubuhnya cerah dan gemerlap dengan emas, dan dengan 9 kepala, itu benar-benar sangat berani dan kuat. Si kecil sangat senang. Bahkan dewa kuno ingin membuat makhluk seperti itu menyerah dan menjadi tunggangan mereka, jadi sekarang dia memilikinya untuk dirinya sendiri. Apakah lebih baik memakannya atau membesarkannya? Bagaimana kalau saya makan beberapa kepala, dan kemudian menemukan obat penyembuhan? Anda kemudian dapat menumbuhkannya kembali secara perlahan. Bagaimana dengan itu? Dia berbicara dengan cara konsultasi. Ketika Putri Negara Api dan beberapa jenius manusia lainnya mendengar ini, mereka semua sama-sama terdiam. Ras lain merasa sedikit takut dan kesal, ini terlalu biadab. Hou! Singa kepalane dengan marah meraung, dan cahaya keemasan meletus, menenggelamkan padang rumput. Jangan marah. Aku tidak akan memakanmu segera. Pria kecil itu berbicara dengan mengancam. Dia saat ini agak berkonflik. Dia benar-benar ingin memanggang spesies archaik ini, namun dia ingin menyimpannya untuk tunggangannya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.